Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang nutrisi pertumbuhan mikroba. Ketika kita membahas tentang nutrisi pertumbuhan mikroba, maka hal yang paling awal harus kita ketahui adalah nutrisi. Jadi, apa itu nutrisi? Nutrisi merupakan aspek yang menyangkut fisiologi yang disepakati sebagai suplai monomer atau bahan dasar monomer yang dibutuhkan sel untuk tumbuh. Substansi yang diperlukan ini disebut sebagai nutrien. Jadi ketika beda organisme, maka berbeda pula kebutuhan nutriennya dan jumlah kebutuhan nutrien. Nutrisi pada pertumbuhan mikroba terbagi menjadi dua, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien adalah nutrien yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, sedangkan mikronutrien adalah nutrien yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Nutrisi pada pertumbuhan mikroba terdiri dari karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, fosfor, sulfur, kalium, dan magnesium. Yang pertama ada karbon. Jadi, karbon ini dapat berasal dari sumber organik atau anorganik berupa CO2. Sumber karbon yang biasa digunakan dalam industri adalah molase atau sukrosa, pati atau glukosa dekstrin, kemudian ada sirup jagung. Pada fermentasi aerobik, yaitu sekitar 50% dari substrat karbon masuk ke dalam sel dan yang lainnya digunakan sebagai energi. Pada fermentasi anaerobik, sebagian besar substrat dikonversi menjadi produk dan sisanya akan menjadi sel, yaitu kurang lebih 30%. Nutrisi yang kedua ada nitrogen. Nitrogen ini diperlukan untuk sintesis protein dan asam nukleat, serta untuk molekul penting seperti ATP. Mikroorganisme yang mampu memanfaatkan gas N2 di udara menjadi amonium, misalnya Azotobacter sp dan Cyanobacteria. Ada pula yang mengambil dari molekul anorganik nitrat, urea, dan garam amonium, hingga mengambil N2 dari beberapa molekul asam amino. Nitrogen ini menyusun sel sekitar 10-14% pada sel kering. Nutrisi yang ketiga ada oksigen. Jadi oksigen ini terdapat dalam sel kering sekitar 20%. Oksigen ini sangat penting bagi respirasi banyak mikroorganisme. Oksigen molekuler dibutuhkan sebagai elektroaseptor terminal dalam metabolisme aerob senyawa karbon. Nutrisi yang keempat ada hidrogen. Hidrogen berpartisipasi dalam proses pembangkit energi pada sebagian besar mikroorganisme. Hidrogen diperlukan untuk mengurangi karbon dioksida dalam sintesis makromolekul atau autotrop. Jadi hidrogen ini terdapat dalam sel kering yaitu sekitar 8%. Nutrisi yang kelima yaitu fosfor. Fosfor terdapat dalam sel kering sekitar 3% dan berada pada asam nukleat, dinding sel pada beberapa bakteri gram-positif. Sumber fosfat anorganik yaitu ada KH2PO4 dan K2HPO4. Sumber fosfat organik yaitu gliserofosfat. Fosfat ini merupakan komponen kunci dalam pengaturan metabolisme sel. Nutrisi yang keenam ada sulfur. Jadi sulfur ini jumlahnya di dalam sel kering yaitu sekitar 1%. Dan sulfur hadir di dalam protein dan beberapa koenzim. Nutrisi yang ketujuh yaitu kalium. Kalium merupakan kofaktor untuk beberapa enzim dan dibutuhkan dalam metabolisme karbohidrat. Sumber kalium yaitu K2HPO4, KH2PO4, dan K3PO4. Nutrisi magnesium. Magnesium ini merupakan kofaktor untuk enzim dan terdapat dalam dinding sel dan membran. Sumber magnesium yaitu MgSO4, 7H2O, dan MgCl2. Terdapat pula nutrisi pada makhluk hidup yang bersifat Treatment, yaitu nutrisi yang bersifat umum dan bersifat khusus.
Nutrisi yang umum ini biasanya Fe. Fe terdapat dalam peridoksin dan sitokrom, berperan sebagai kofaktor. Kemudian ada Zn, kofaktor beberapa enzim dan mengatur fermentasi. Kemudian ada Mn. Mn ini kofaktor, berperan dalam pembentukan metabolit sekunder dan ekskresi metabolit primer. Ada juga nutrisi yang bersifat khusus, yaitu Cu. Cu terdapat dalam komponen rantai respirator dan enzim. Co terdapat dalam senyawa korinoid. Mo, kofaktor untuk nitrit reduktase, diperlukan jika sumber N berupa NO3 dan N2, dan Ca sebagai kofaktor untuk amilase dan protase, hadir dalam spora bakteri, dinding sel, dan sel tanaman. Terdapat pula nutrisi pada makhluk hidup yang bersifat growth factor atau faktor pertumbuhan mikroba, yaitu beberapa senyawa organik teruntuk yang harus diberikan dalam medium pertumbuhan apabila mikroorganisme yang bersangkutan tidak dapat mensintesis senyawa tersebut. Berdasarkan sumber karbonnya, mikroorganisme terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu heterotrop dan autotrop. Heterotrop merupakan mikroorganisme yang memperoleh karbonnya dalam bentuk molekul organik yang diperoleh langsung atau tidak langsung dari organisme lain. Sedangkan autotrop ialah mikroorganisme yang memperoleh karbonnya dari molekul anorganik yaitu CO2. Autotrop dan heterotrop berdasarkan caranya memperoleh energi terbagi lagi menjadi 4, yaitu kemoautotrop, fotoautotrop, kemoheterotrop, dan fotoautotrop. Kemoautotrop merupakan mikroorganisme yang memanfaatkan molekul CO2 sebagai sumber karbonnya dan memanfaatkan senyawa anorganik sebagai sumber energi, atau dengan oksidasi molekul anorganik, sulfur, atau nitrit. Fotoautotrop merupakan mikroorganisme yang memanfaatkan molekul CO2 sebagai sumber karbonnya dan memanfaatkan cahaya sebagai sumber energi atau memiliki pigmen fotosintesis. Kemoheterotrop merupakan mikroorganisme yang memanfaatkan molekul organik sebagai sumber karbonnya dan memanfaatkan senyawa anorganik sebagai sumber energi atau dengan oksidasi molekul organik. Fotoautotrop merupakan mikroorganisme yang memanfaatkan molekul organik sebagai sumber karbonnya dan memanfaatkan cahaya sebagai sumber energi atau memiliki pigmen fotosintesis. Berdasarkan sumber elektronnya, terbagi menjadi litotrop dan organotrop. Litotrop merupakan organisme yang menggunakan molekul anorganik sebagai sumber elektron, sedangkan organotrop merupakan organisme yang menggunakan molekul organik sebagai sumber elektron. Kemudian, bagaimana nutrisi masuk ke dalam sel mikroba? Peran membran plasma sebagai selective barrier, selektif hanya terdapat senyawa yang dapat dimanfaatkan oleh sel. Senyawa dapat masuk ke dalam sel melalui membran plasma dengan passive transport dan active transport. Jadi, molekul bergerak melintasi membran sebagai respon adanya gradien konsentrasi dari tinggi ke rendah hingga tercapainya kesetimbangan konsentrasi di kedua sisi membran. Simple diffusion ini tidak ada input energi. Pada facilitated diffusion, molekul polar yang besar seperti glukosa dan asam amino dapat masuk ke dalam sel dengan melintasi membran berikatan dengan protein transport atau membran spanning transport proteins. Hal ini disebut proses difusi terfasilitasi atau facilitated diffusion. Tidak ada input energi, artinya difusi hanya dapat terjadi di area dengan gradien konsentrasi. Zat-zat yang diangkut akan dimetabolisme dengan sangat cepat di dalam sel untuk mempertahankan gradien konsentrasi dari luar ke dalam. Kemudian pada proses active transport, secara umum mikroorganisme berada dalam lingkungan yang sangat encer, karena
Gradien konsentrasi berjalan ke arah lain dan difusi ke dalam sel tidak dimungkinkan. Transport aktif memungkinkan sel untuk mengatasi gradien yang tidak menguntungkan. Transport aktif terjadi dalam satu arah saja, yaitu ke dalam sel. Pada transport aktif diperlukan input energi. Energi berasal dari hidrolisis adenosin trifosfat atau ATP dengan protein transmembran. Protein ini akan mengikat molekul terlarut dengan afinitas tinggi di luar sel, dan kemudian mengalami perubahan konformasi yang menyebabkan molekul tersebut dilepaskan ke dalam sel. Terdapat beberapa media pertumbuhan untuk budidaya bakteri atau mikroorganisme. Yang pertama ada media terdefinisi. Media terdefinisi adalah media yang komposisi kimianya dapat diketahui. Banyaknya konstituen tergantung pada kebutuhan nutrisi organisme. Yang kedua ada media tak terdefinisi atau kompleks, yaitu komposisi kimianya tidak diketahui. Dapat memiliki variabel komposisi karena adanya komponen seperti darah, ekstrak ragi, pepton, dan air ledeng. Yang ketiga ada media selektif. Media selektif adalah media yang mendukung pertumbuhan organisme atau kelompok organisme tertentu, seringkali dengan menekan pertumbuhan organisme lain. Yang keempat ada media khusus sampai media diferensial. Media ini dapat digunakan untuk membedakan antara koloni organisme yang diharapkan dari organisme lain dalam satu kultur dengan menggunakan indikator berwarna. Yang terakhir ada enrichment media, yaitu media selektif untuk mendorong pertumbuhan organisme yang ada dalam jumlah yang rendah. Pertumbuhan bakteri di laboratorium harus memperhatikan nutrisi. Nutrisi ini harus disediakan dalam tempat tumbuhnya. Jenis-jenis media kultur. Ada media kultur berdasarkan bentuk zatnya, yaitu terdiri dari media padat dan cair. Media kultur berdasarkan komposisi nutrisinya, terdiri dari media sintetik dan media kompleks. Media kultur berdasarkan fungsinya terdiri dari suportif, diperkaya, selektif, dan diferensial. Bentuk media kultur yang pertama yaitu media cair. Media cair tidak dapat digunakan untuk identifikasi bakteri tertentu. Umumnya digunakan untuk perbanyakan bakteri dan uji aktivitas bakteri. Bentuk media kultur yang kedua yaitu media padat. Media padat digunakan untuk isolasi bakteri. Dapat digunakan untuk identifikasi bakteri, contohnya bakteri aerob dan anaerob berbentuk koloni. Media kultur berdasarkan komposisi nutrisinya yang pertama ada media sintetik. Media sintetik merupakan media kultur yang telah diketahui komposisi bahan kimia yang digunakan. Dapat digunakan untuk isolasi bakteri tertentu dan bisa berbentuk padat atau cair. Yang kedua, media kompleks. Media kompleks merupakan media kultur yang belum diketahui komposisi bahan kimia yang digunakan. Media kompleks ini dapat digunakan untuk isolasi bakteri tertentu dan biasanya berbentuk padat atau cair. Media kultur berdasarkan fungsinya yang pertama ada media suportif. Media suportif ini untuk menjaga pertumbuhan mikroba dalam bentuk cair dan padat, contohnya pada nutrien agar. Yang kedua, media yang diperkaya atau enriched medium. Medium pertumbuhan yang ditambahkan dengan bahan-bahan nutrisi khusus, misalnya darah. Media ini untuk mempermudah mikroba yang susah ditumbuhkan pada medium lain. Contohnya fastidious microbes. Media ini umumnya dalam bentuk padat. Contohnya agar darah dan agar coklat. Yang ketiga yaitu medium selektif. Medium ini digunakan untuk menumbuhkan mikroba tertentu. Medium ini terdapat penambahan garam atau pewarna. Biasanya berbentuk media padat. Contohnya endoagar dan McConkie agar. Yang keempat ada medium diferensial.
Medium diferensial merupakan medium kultur dengan penambahan bahan tertentu. Dapat digunakan untuk membedakan spesies mikroba yang berbeda kekerabatannya berdasarkan sifat biokimia dan fisiologis. Media diferensial biasanya berbentuk media padat. Terdapat beberapa faktor-faktor yang berpengaruh dalam pertumbuhan mikroba, di antaranya yaitu ketersediaan air dan zat terlarut, tingkat keasaman atau pH, suhu, konsentrasi oksigen, tekanan hidrostatik, dan lain-lain.